teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Aditya Haryanov ya selaku pemateri pada kesempatan kali ini, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara sebenarnya acara Data Science Talk Series, tapi kita untuk materi hari ini yaitu Binative with Xamarin Native ya. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami Mas Aditya Haryanov. Beliau merupakan Mobile Developer Manager di Ultra Voucher, dan beliau nanti akan share pengalamannya dan juga hal-hal bagaimana cara meraih karir di bidang itu, dan juga tentu saja tema kita pada kesempatan kali ini yaitu Binative with Xamarin Native. Oke, so teman-teman di sini bagi yang ingin memiliki pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kita akan share link slide-nya biar nanti teman-teman bisa bertanya di link itu. Oke. Oke ya, saya ucapkan selamat datang lagi. Mas Aditya, bisa dengar suara saya? Bisa Mas, bisa. Oke. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mas Aditya ini juga alumni Amikom ya? Iya. Tahun berapa Mas lulus Mas? Saya lulus 2016. 2016 pertengahan. Oh, ya. Berarti Masnya 2016 lulus, saya masuk tuh 2017 tuh. Oh, begitu ya. Oke. Dulu gimana Mas? Sampai sekarang bisa jadi Binative, bisa jadi mobile developer khususnya, gimana jalannya dulu? Jalannya yang pasti nggak mudah ya, karena semakin kesini dunia teknologi kan makin berkembang, orang-orang makin aware, akhirnya kompetisi makin susah gitu kan. Kita sebagai starter juga harus cerdik, punya strategi untuk masuk ke pasar. Itu yang saya pikirin dulu sih. Jadi ya saya pertama kali mulai merintis dari Amikom juga dulu. Saya di Git Solution di satu lantai 2 tuh kalau belum pindah. Iya. Masih ada ya? Oke. Masih di situ ruangannya juga. Saya dulu awalnya dari situ sampai punya kesempatan sampai saya sekarang ada di Jakarta. Oke. Gitu. Jakarta gimana Mas keadaannya Mas? Udah mulai dibuka sih sekarang, udah mulai rame sekarang. Oh, udah mulai rame ya. Lockdown-nya udah mulai PSBB-nya namanya PSBB ya. Iya, PSBB-nya udah mulai dilonggarkan, betul. Berarti sekarang WFO atau WFH atau di kantor? Saya masih WFH sih. Oh, masih di rumah. Karena tim tech masih bisa diakomodir lewat meeting online gitu. Ya. Oke, kalau gitu BTW ini juga sudah pada kumpul Mas, bisa dimulai saja. Monggo saya persilahkan Mas Aditya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Saya share screen kalau gitu ya. Oke, selamat pagi teman-teman partisipan semua. Saya disclaimer sedikit di depan, jadi mungkin saya nggak akan terlalu deep ke teknis atau teknologinya ya. Saya lebih mau memperkenalkan karena saya lihat masih sedikit orang yang tahu atau paham tentang Xamarin sendiri gitu. Jadi mungkin kalau memang ada yang mau request yang lebih deep lagi bisa terpisah mungkin nanti ya. Oke, perkenalan dulu karena kalau nggak kenal itu tanda tak sayang gitu ya. Nama saya Aditya Haryanov, Eskom. Saya alumni dari Amikom, lulus tahun 2016. Saya menamakan diri saya adalah mobile apps developer. Saya tidak menspesifikkan diri saya seorang Android atau iOS. Saya menyebut diri saya mobile karena saya explore hampir semua platform atau framework untuk mobile development gitu. Android native saya sudah pernah coba, iOS native sudah, React native apalagi, terutama Xamarin sendiri. Lalu ada namanya Kony, ini kurang terkenal sih di Indonesia karena mungkin nggak banyak, cuma 1-2 company yang pakai waktu itu. Ini yang profesional, yang profesional ya selain itu ada dulu. Saya coba PhoneGap, saya coba Ionic. Akhir-akhir ini saya lagi coba Flutter, tapi masih belum terlalu deep karena kepotong waktu di kerjaan gitu. Jadi masih lanjut lah gitu. Jadi saya tidak terlalu merestrik diri saya untuk cuma mempelajari 1 atau 2 teknologi karena saya merasa
semakin banyak saya tahu, peluang saya di market akan semakin besar. Gitu. Total pengalaman saya mungkin ya kurang lebih 5 tahun, gitu, dari 2015 hingga sekarang. Nggak menjadi mobile developer manager. Mungkin ada yang nanya, manager ini maksudnya gimana gitu? Berarti nggak ngoding dong? Ya, saya sebenarnya udah jarang ngoding sekarang. Saya lebih ke planning dan R&D tentang apa yang harus kita lakukan dengan isu ini, apa yang harus kita gunakan dengan problem sekarang dan segala macamnya, tentang apa yang akan digunakan sama teman-teman developer yang lainnya gitu sih. Oke, mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan sih. Apakah ada yang pernah bikin mobile apps di sini? Ada yang bisa jawab? 1-2 orang gitu. Nggak ada ya? Oke. Saya asumsiin teman-teman. Ada yang menjawab itu, Mas. Oh, ada ya? Sorry, saya nggak bisa lihat. Saya nggak lihat komentarnya. Oke. Iya, di kolom komentar ada yang menjawab. Oh, oke. Mas Wahidin Aji, mantap. Oke, terlepas teknologi apa yang digunakan sama Mas Wahidin, oke, itu saya appreciate banget. Berarti ada orang yang bisa ngejat saya di sini. Kalau saya salah, bisa disalahin Mas Wahidin nih saya ini. Oke. Xamarin. Apa sih itu Xamarin? Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Untuk yang nggak tahu, kita langsung jamin. Menurut websitenya sendiri, Xamarin is an open source app platform from Microsoft for building modern and performant iOS and Android apps with C# and .NET. Jadi intinya, Xamarin adalah salah satu framework atau platform di luar sana untuk bisa dibilang, kalau kita bilang sekarang hybrid mobile apps gitu ya. Hybrid mobile apps dengan teknologi .NET. Sebenarnya bahasanya nggak cuma C#, bisa pakai F# juga, tapi yang most populernya C# di sini. Secara general itu Xamarin. Historinya, Xamarin itu akar dari Xamarin sendiri sebenarnya dimulai dari tahun 2001. Itu namanya ada Mono Project yang di-launch sama Miguel de Icaza namanya. Saya nggak tahu benar apa nggak ngomonginnya, tapi ya, Miguel de Icaza. Jadi Mono Project itu adalah sebuah project untuk nge-porting .NET Framework punyanya Windows supaya bisa digunakan di aplikasi non-Windows, OS non-Windows, seperti Linux waktu itu. Dan itu berjalan terus, Mono terus berkembang, hingga akhirnya mobile platform muncul. Di tahun 2011 dibuatlah Mono for Mobile, yang dimana di situ namanya waktu itu Mono Touch untuk iOS dan Mono for Android buat Androidnya. Yang itu dibuat on top of Mono, jadi base-nya Mono dulu, baru di atasnya ada Mono Touch dan Mono for Android. Lalu di tahun 2011 itu juga mereka merebranding namanya jadi Xamarin, hingga akhirnya mereka launching pertama kali Xamarin Forms. Xamarin Forms itu versi sangat hybridnya dari Xamarin sendiri. Jadi Xamarin itu ada dua, ada Xamarin Native dan ada Xamarin Forms. Lalu di tahun 2016 Xamarin itu diakuisisi oleh Microsoft. Jadi sebenarnya dia tuh sebelumnya bukan punya Microsoft, dia tim community sendiri. Akhirnya diakuisisi sama Microsoft dan akhirnya sekarang menjadi open source, yang sebelumnya bayar kalau mau download, memulai development di Xamarin itu dulu bayar. Gitu. Lalu akhirnya di tahun 2016 juga mereka akhirnya merambah bikin Visual Studio for Mac, yang akhirnya teman-teman Mac user bisa juga ikutan development yang sebelumnya nggak bisa, karena Visual Studio cuma ada di Windows doang waktu itu ya. Gitu. Nah, Xamarin itu gimana sih bentuknya? Kenapa itu bisa dibilang hybrid? Gimana cara kerjanya? Nah, kurang lebih saya jelasin di sini untuk Xamarin Forms dulu. Jadi Xamarin itu klaim kalau dia punya code shareability-nya sampai 95%. Kok bisa sampai 95%? Iya, karena sebenarnya kalau kita telah lagi di mobile apps itu, atau sebenarnya semua aplikasi sih. Semua aplikasi itu cuma ada dua komponen, yaitu view component atau UI. Yang kedua adalah business logic. Nah, business logic ini kan tidak terikat sama apapun sebenarnya.
kita bisa bikin bisnis logic di konsol, kita bisa bikin bisnis logic di C atau C++ kalau teman-teman zaman mahasiswa semester 1. Jadi bisnis logic ini sebenarnya tidak terikat sama apapun, nggak ada, kalau bikin bisnis logic ini harus pakai ini, nggak juga. Bisnis logic bisa pakai apa aja. Nah, makanya di sini yang lebih banyak dari 95% itu adalah bisnis logic. Gitu. Di sini bisnis logic di Xamarin sendiri dibikin pakai full C# dan full .NET teknologi, sampai mereka bikin kelas sendiri, bikin framework sendiri namanya .NET Standard. Itu untuk nge-share antar platform, nanti saya demokan di akhir. Lalu ketika kita udah bikin bisnis logic dengan ini, berarti kita sudah mengcover, saya pikir bisa mengcover sudah lebih dari 60% dari aplikasi tersebut gitu. Karena view pun pasti nggak banyak, view cuman showing layout, UI atau pages, lalu ada komponen, text field, dan list segala macamnya. Tapi sebenarnya basicnya tuh pasti di logiknya, atau core-nya itu ada di logiknya kan, gitu. Dan di Xamarin Forms ini, even di level view atau di level UI, dia bikin shareable juga dengan mereka bikin namanya XAML. Nah, itu teknologi yang dipakai di WPF, kalau ada yang mainan .NET di sini. Itu dipakai di WPF, yang dipakai juga di sini akhirnya dipakai untuk Xamarin Forms juga. Lalu 5%-nya apa? 5%-nya barulah platform level code. Maksudnya ketika misal kita mau bikin sesuatu yang lebih spesifik ke suatu platform, misal simpelnya gini, kalau kita mau pasang Firebase notification, push notif gitu, itu sebenarnya sekarang ada yang bikin share-nya, tapi kalau kita mau bikin manual sendiri ya, kita harus bikin satu di Android, integrasi satu lagi di iOS. Nah, itu namanya platform level code. Jadi di masing-masing platform lah kita bikin code tersebut gitu. Dan di Xamarin Forms dia cover sampai 95% shareable code. Tapi Xamarin Native itu lebih sedikit karena view-nya itu di level platform. Kita nggak pakai teknologi shareable untuk view-nya. View-nya kita pakai view native-nya. Kita pakai apa yang si native itu gunakan. Kalau Android ya kita pakai XML. Kalau iOS ya kita pakai storyboard, XIB dan segala macam. Ada banyak pilihannya. Sampai yang baru sekarang kalau kita iOS ada Swift UI gitu. Nah, itu untuk di Xamarin Native, perbedaan Xamarin Forms dan Xamarin Native sebenarnya ada di view implementation-nya. Yang Forms itu dia bikin sebuah unify, bikin pemersatu bahasa yang nanti akhirnya akan dirender masing-masing. Untuk di Xamarin Native sendiri kita handle-nya manual, satu platform satu gitu. Nah, ini perbedaan comparison-nya sama yang tadi. Lebih banyak yang di Xamarin Native karena view-nya banyak. Nanti akan saya contohkan di akhir. Kita demokan sedikit. Lalu apa benefitnya? Kenapa harus pakai Xamarin yang native? Same syntax, sintaksnya tuh sama persis dengan native, sama persis. Dan mekanismenya juga sama dengan native. Ini salah, bukan 95% ya. Mungkin di 80% saya bisa bilang. Ini saya lupa ganti. Lalu kita bisa menggunakan .NET Framework Technology, async, await, ada RX, Reactive Extension, ada event pattern. Karena saya akui kalau menggunakan bahasa native-nya itu ada beberapa bahasa yang saya merasa itu lebih mudah implementasinya di C# daripada di bahasa tersebut. Misal dulu saya Android pakai Java, masih pakai Java itu. Gitu. Nanti saya akan contohkan sedikit. Lalu multi-platform plus single IDE itu sama dengan easy to learn and maintain. Nah, ini poin-poin saya. Kenapa saya pilih ini? Karena tujuannya adalah saya menggapai multi-platform tapi dengan satu IDE supaya saya mudah belajarnya dan saya mudah untuk maintain-nya sampai ke depannya gitu. Kalau jargon yang bikin adalah anything you can do in Swift, Objective-C, Java, Kotlin, you can do it in C# with Xamarin. Gitu. Jadi benar sama persis sih.
Lalu platform apa aja yang udah disupport sama Xamarin sekarang? Untuk di tahun 2011 sampai 2016 itu cuman platform basic yang dia support, Android phone, iOS, sempat ada macOS awal-awal 2016, lalu sama UWP, Windows Phone gitu. Tapi dari 2016 sampai sekarang sudah sangat di diverse lagi, banyak platform baru yang mulai disupport seperti Android TV, Android Wear juga udah bisa, iOS, dan termasuk iPad, macOS, watchOS juga udah bisa, dan tvOS. Jadi coba kita bayangin kita bikin satu shareable logic yang terus kita punya 1, 2, 3, kita punya 7 view gitu dengan satu shareable logic. Berarti kan code kita akan lebih apa namanya? Lebih expand, kalau saya bilang lebih widely used di berbagai platform gitu. Dan menurut saya tuh bagus banget gitu. Dan menurut saya belum ada yang bisa sebanyak ini supported platformnya di framework tetangga ya. Gitu. Saya bukannya menginin Xamarin, tapi memang kenyataannya begitu. Belum ada yang bisa sebanyak ini supported platformnya. Dan sekarang karena Xamarin tadi open source, jadi sekarang free. Ada versi community, bisa dipakai, bisa di trial sama teman-teman yang masih mahasiswa yang belum professionally pakai untuk development, bisa coba-coba juga gitu. Kalau di zaman saya dulu, saya kebetulan aja saya hoki di tahun 2015, saya sama teman saya bayar waktu itu untuk mulai Xamarin. Sampai akhirnya jadi open source, jadi berasa rugi gitu. Gak apa-apa lah, hitung-hitung biaya belajar gitu. Lalu kalau mau mulai, apa aja yang harus disiapin? Simple, hanya mesinnya PC atau laptop, dan Visual Studio IDE-nya. Terus requirement lainnya kalau Android kan ada NDK bla 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 bla. Oh, itu udah akan langsung diinstal sama Visual Studio-nya ketika nginstal Visual Studio udah langsung. Kalau di checklist Xamarin itu akan langsung install semua kebutuhan Xamarin langsung otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu pusing, tinggal install Visual Studio, di checklist Xamarin-nya, mobile platform support-nya langsung akan keinstall semua. Nah, tapi untuk development Apple-based platform kayak tadi iOS, tvOS, watchOS, macOS, nah, itu butuh macOS machine, jadi butuh pakai MacBook atau iMac atau Mac, ya Mac-Macan lah gitu. Apakah bisa pakai Windows? Bisa, tapi tetap butuh Mac karena cara kerjanya itu, sedikit saya kasih tahu, cara kerjanya itu kita tetap butuh Xcode yang ada di macOS untuk proses compilation. Jadi compile-nya itu ada di macOS-nya. Jadi codingnya di Windows, nanti compile-nya di macOS-nya gitu. Jadi butuh ada macOS yang at least connect lah. Jadi cuma numpang compile doang, dibalikin lagi bisa gitu. Kalau memang misalnya untuk company-company yang nggak mau beliin Mac untuk satu orang satu, ya sediain satu, nanti bisa dikonekin ke beberapa Windows, bisa juga gitu. Oke, let's take a look. Nah, saya diinput sedikit. Oke. Saya akan demokan sedikit gimana bikin project-nya. Oke, saya akan kasih lihat seberapa native-nya Xamarin Native ini gitu. Biar teman-teman, terutama kalau ada yang native developer di sini bisa langsung bandingin gimana experience-nya nanti. Oke, pertama saya akan bikin iOS dulu aja kali ya. Single view app. Misal namanya tadi aja deh, Gedang app. Nah, lalu ada ini Apple account, Apple developer. Jadi untuk sebenarnya nggak dipakai kalau cuma mau coding biasa aja sih, tapi kalau mau rilis atau mau deploy butuh Apple developer account gitu. Ini saya checklist iPad, iPhone, targetnya udah nggak apa-apa. Project name-nya saya pisahin Gedang app iOS. Saya taruh di sini aja.
Oke. Oke, coba kita run ya. Kita tahu error. Kemana dia? Oh, ke sini. Oke. Sukses, tapi nggak ada apa-apanya. Kenapa tuh? Oke, emang kosong ternyata. Nah, di sini bisa dilihat, mungkin teman-teman ada yang iOS native. Kalau ada iOS native bisa langsung dilihat. Di sini coding yang sintaks yang kita pakai di Xamarin itu sama persis. Kita pakai konsep yang sama. Kita pakai UI view controller untuk page-nya, lalu life cycle-nya ada view did load, nanti ada yang lain juga. Misal view did appear untuk apa? Kayak munculnya kalau di Android on resume. Terus ada view did disappear. Nah, jadi life cycle-nya ini sama, kita pakai konsep yang sama di native. Dan harus lebih familiar lah harusnya dengan sintaks-sintaks yang ada. Nah, lalu view-nya gimana? Nah, view-nya karena kita pakai Xamarin native, ya kita view-nya juga pakai cara native. Di sini kita pakai storyboard. Saya buka langsung di Xcode-nya aja. Nah, di sini langsung bisa dilihat ya. Ini langsung Xamarin langsung nge-generate dari file view controller CS-nya ini di-generate langsung ke Objective-C-nya sini. Walaupun ini logiknya nggak akan masuk sini sih. Kita lihat. Nah, interface-nya di sini. Mengkos data. Kita tambahin sedikit. Label. Welcome to Gedang App. Sedikit. So, constraint sedikit, statikin aja. Terus kita asal tambah-tambahin yang lainnya. Kita kasih switch, kita kasih progress view, kita kasih table yang satu. Constraint. Kok merah? Center X. Oh, kalau ini harus biar kelihatan kita ganti warnanya. Oke, save, kita balik lagi. Nah, tampilannya yang muncul sangat native sekali karena kita juga bikinnya dengan cara native, kita bikin di Xcode-nya langsung di sini gitu. Kalau di framework yang lain, mereka bikin mekanisme mereka sendiri. Saya ambil contoh satu kayak React Native lah yang dulu terkenal. React Native itu dia bikin sendiri dengan JavaScript, modelnya kayak HTML dan tambahin JavaScript gitu.
yang akhirnya juga dirender ke sini-sini juga sebenarnya. Cuman ketika kalian ada yang mau goalnya pengen jadi native developer, pada akhirnya akan sangat kesulitan karena mempelajari view mekanisme itu lumayan makan waktu sebenarnya. Gitu. Belum lagi kita harus pelajarin life cycle-nya, gimana cara maintain memorinya dan segala macam supaya nggak terlalu bisa nggak makan memori terlalu banyak nanti ketika app-nya running kayak gitu-gitunya. Oke, ini cukup di iOS. Coba kita lihat di Android. Kita tambah project aja. Nah, salah satu kelebihan ini lebih ke manajemen projectnya sih. Microsoft ini pakai konsep solution dan project. Jadi saya bisa bikin multiple project dalam satu solution. Kalau di di Android namanya namespace kalau nggak salah. Namespace atau package ya? Package. Bisa dibenerin nanti. Udah sama udah ya. Kita pakai modern biar bagus. Aja. Oke. Project name Android. Nah, buat teman-teman Android native bisa langsung kelihatan ya, bisa langsung dilihat, udah langsung familiar pasti nih sama kalimat-kalimat yang ada di sini. Oke, merah-merah. Kenapa? Karena supportnya belum ada. Main Android. Oke. Yap, sudah hilang barangnya. Coba kita run. Motion. Oke, sudah muncul. Ini bawaan single view-nya. Ada hello world, ada button, ada snack bar-nya dia. Ya, seperti ini. Dan code behind-nya seperti ini. Sangat native sekali. Kita masih pakai konsep yang sama dengan Android native. Ada activity, lalu pakai life cycle-nya juga masih on create, nanti ada on pause, on resume, ada segala macamnya. Dan dengan mekanisme yang juga dipakai di native pastinya, kayak on request permission kayak gini-gini. Tapi ada beberapa hal yang saya rasa ini disebut improvement di sini karena walaupun hybrid tapi dia malah jadi lebih enak. Salah satunya adalah penggunaan event. Di sini di teknologi.net kita ada event handler. Kalau di Java dulu saya kalau mau bikin klik itu saya harus bikin pakai listener. Listener di dalamnya ada inner class, lalu ada on click-nya di dalam situ. Yang menurut saya itu agak ribet sih. Yang Kotlin saya belum coba. Jujur aja saya belum coba Kotlin. Kalau memang itu sudah diimprove bagus, tapi di sini juga kita nggak kalah juga. Event handlernya lebih mudah. Komponen-komponennya juga sama. Kita juga masih pakai text view, ada edit text dan segala macam. Event fragment. Jadi buat teman-teman yang di Android udah lama dan udah pakai konsep fragment pages, itu bisa pakai konsep itu di sini gitu, tanpa harus tahu di belakangnya kayak gimana lagi tanpa menduga-duga lagi di belakang kayak apa, karena saya rasa akan sangat sulit menggunakan konsep yang sudah
dipelajari matang di satu platform dan pengen diterapin di platform lain. Apalagi kalau bahasa dan mekanismenya berbeda banget gitu. Itu saya rasa susah sih. Itu. Lalu ketika kita sudah masuk ke sini, apa jaminannya kita bisa pakai semua? Kita bisa menggunakan platform ini secara full, karena pasti notabene orang yang mikir, oh hybrid pasti ada limitasinya, pasti ada ini, ada itu, ada itu. Ya pasti. Ketika kita pakai hybrid pasti ada bad side-nya. Salah satunya yang disamarin ini adalah tentang app size sebenarnya. App size-nya pasti jauh lebih besar daripada native. Tapi menurut saya masih bisa ditoleransi sih. Untuk app saya sendiri di Ultra Voucher, saya waktu itu coba pakai native itu ada di 10 sampai 11 megabyte. Saya pakai native, saya bisa maximize sampai di 16 sampai 17 mega ketika di-download. Yang saya rasa itu masih reasonable, size yang masih reasonable untuk production apps gitu ya. Masih bersaing lah. Mungkin saya akan share sedikit gimana implementasi kami di Ultra Voucher menggunakan Xamarin ini dengan code production kita. Disclaimer, codingnya agak berantakan karena udah kebanyakan fitur. Oke. Nah, kami implementasinya seperti ini. Kami tetap hybrid dengan menggunakan satu core. Nah, saya bikin di sini ada member core, Droid, dan iOS. Core ini isinya adalah semua bentuk bisnis logic, mulai dari manggil data API sampai data itu siap untuk ditampilkan atau diolah lagi. Gitu. Itu kami pakai pattern MVVM dan pakai reactive extension. Misal satu contoh, home. Di home ini kita load ya, isinya cuma ngeload aja sampai akhirnya nanti kita akan show ke UI, siapin datanya, siapin ke UI. Contohnya apa ya? Contohnya saya lupa tadi. Ini ketika check user session saya dapetin poin. Jadi karena kita pakai MVVM, jadi kita pakai binding ya dari view ke view model. Jadi cuma yang perlu diisi cuman propertinya aja di view model. Nanti akan ke-update sendiri ke view-nya. Nah, itu dari view model. Nah, nanti di sininya, di view-nya, misalnya home. Oke. Nah, kita pakai binding. Jadi lebih seamless integrasinya dari view model ke view. Code-nya juga lebih rapi, lebih terpisah, terus coupled gitu. Ini integrasi list-nya. Dan kami juga tetap pakai semua apa yang dipakai native. Kalau di iOS kita kalau mau pindah page, karena kita pakai Segue namanya, ya kita bikin perform Segue. Lalu kita pakai refresh, kita bikin UI refresh control, bikin sendiri, maksudnya bikin manual, diinjek by code, bukan pakai designer tadi. Itu. Yang di Android pun sama. Oh. Nah, di sini kita pakai fragment. Jadi kita konsepnya satu activity page-nya pakai fragment. Kita bikin navigatornya sendiri, manual, build sendiri. Ada di sini. Ini perlu R&D lama sih untuk bikin kayak gini.
Tuh. Jadi kita bisa explore seluas apapun, bahkan kalian mau cobain konsep yang baru, kalian misal ada apa ya kayak contoh yang fragment ini dulu kan Android itu konsepnya activities, semua satu page satu activity gitu ya. Sekarang ketika udah move ke fragment, mau coba ini karena lebih enteng katanya. Kalau pakai kreatif gimana caranya? Kalau pakai apa satunya ya? Yang Apple. Ya anggaplah Flutter, gimana caranya gitu? Pasti nggak bisa karena mereka udah punya mekanisme mereka sendiri. Apalagi Flutter bahkan UI-nya dia bikin sendiri lagi, bukan pakai yang ada di Android ada di Android library, Android SDK-nya. Gitu. Oke, jadi kalian di sini bisa sambil belajar, kalian bisa sambil explore tanpa menghilangkan kesempatan nanti ke depannya kalian bisa jadi native developer. Nah, salah satu keunggulannya adalah ketika kalian misal ketemu error, misal apa ya, Android, saya pernah searching apa? Ya kalian searching di community, apakah terus kita akan terbatas terus community-nya? Tentu saja enggak, karena kita pakai codingnya native. Kita bisa pakai Stack Overflow atau ya kita bisa pakai Stack Overflow dari Xamarin atau even native-nya itu sendiri, kita bisa ikutan implement di situ. Misal apa ya, Firebase. Nah, ini configure application did finish launching with option di iOS ini. Kita lihat di iOS di FDG. Mungkin sintaksnya agak sedikit berbeda. Kalau sini finish launching doang. Gitu. Tapi kita bisa pakai berarti si app configure ini harus dipasang di sini. Oh, oke. Kita bisa langsung paham karena sintaks yang kita pakai sama di sini kan. Jadi tidak ada batasan di community, dan itu saya rasa bagus sih karena ketika kita ada kendala akan sangat mudah kita encounter-nya, kita menghadapinya gitu. Lalu untuk konfigurasi saya rasa sama, semua framework juga pakai yang sama. Mandate manifest-nya kita ini sendiri, bisa di setting manual. Lalu signing, kita bikin signingnya. Lalu di sini ada config tambahan. Kalau di Xamarin kita ada linker. Linker ini ngebantu untuk mengurangi size app. Tapi memang butuh effort tambahan di sini. Tapi menurut saya worth sih. Nggak terlalu sulit ketika kita udah bikin satu generic generic method lah, satu method generic, terus kita tinggal implement ketika kita butuh. Itu jadi nggak terlalu sulit digunakan. Effortnya di depan aja. Even sekarang Xamarin udah support AAB, format latest yang disupport sama Google Play, yang direkomendasiin bahkan. Jadi kalau teman-teman mau pakai AAB bisa pakai Xamarin. Dan berbagai macam config lainnya, termasuk di iOS. Bersama. Kalau dia kebanyakan di sini. Jadi misal suatu saat company saya minta tolong pindahin aplikasi kita ke native. Apakah sulit? Oh enggak. Kita bisa pakai view dan konfigurasi yang ada di sini. Yang paling kita buat ulang ya business logicnya aja. Untuk view-nya, layout-nya kita bisa langsung pakai. Jadi kita sudah menyimpan 40% tenaga untuk migrasi ke native, yang dimana menurut saya itu lumayan sih. Tidak harus membuat dari awal, apalagi belajar view-nya dari awal dan segala macam. Karena mostly yang memakan waktu bukan bikin bisnis logiknya, tapi layouting-nya. Karena di layouting kita harus mikirin apakah ini bagus di size ini, di size itu, dan
support enggak komponennya di Android yang versi ini, Android versi ini. Kalau di Android kan lebih banyak flavorsnya tuh, lebih banyak versinya. Gitu. Oke. Mungkin itu aja sih dari saya. Thank you. Terima kasih. Bisa lanjut ke Q&A. Oke, terima kasih Mas Adit atas materinya. Bagi teman-teman yang mau bertanya nanti bisa bertanya di itu ya, di slide yang sudah disediakan panitia. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Mas Adit BTW. Oke. Bisa langsung saya buka juga nih slide-nya. Nggak usah Mas, nanti kita share aja, nanti Mas. Nanti saya bacain aja untuk pertanyaannya, saya bacakan. Mas Adit tinggal end share screen saja. Oke, ditunggu ya. Sudah ada berapa nih? Sebentar. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas. Saya bacakan yang pertama ya, Mas, dari Mas Waiden. Tadi Mas Waiden yang komen tadi, Mas. Oke. Ini pertanyaannya, mungkinkah Xamarin akan disupport terus-menerus oleh keluarga .NET? Mengingat baru-baru ini muncul lagi .NET MAUI yang lebih hybrid ketimbang Xamarin.form sendiri. Monggo Mas. Oke, MAUI. Xamarin akan disupport terus apa enggak? Pasti. Walaupun ada MAUI itu purpose-nya beda sih, karena dia gimana bilangnya? Oke, gini deh. Simpelnya balik lagi ke tujuan kalian mau menjadi apa? Saya nggak bilang ketika kita pakai Xamarin, kita selamanya pakai Xamarin. Enggak. Even saya dulu pakai Xamarin, saya juga gonta-ganti di tengah jalan, dan akhirnya saya malah sekarang nggak ngoding. Gitu. Jarang ngoding. Jadi ini balik lagi ke goals kalian, in the end mau jadi apa? Kalau kalian memang mau jadi .NET full, kalian bisa ikutin latest teknologinya si .NET sendiri. Atau kalau kalian memang mau lebih ke, kalau saya prefer lebih ke mobile-nya aja. Jadi saya nggak terlalu pentingin teknologi sebenarnya. Jadi saya lebih pengen konsep mobile-nya saya pertahanin gitu. Saya pengen memahami konsepnya. Apakah akan disupport? Saya yakin pasti disupport terus gitu. Kalau mau pakai yang mana, yang lebih baik yang mana, kalian lebih tahu. Kembaliin ke goals kalian pada akhirnya mau kayak gimana gitu. Itu sih dari saya paling. Oke, jadi intinya bakal terus disupport ya Mas ya tadi ya? Pasti disupport sih. Jadi support. Oke, begitu jawabannya Mas Waidin. Saya kira menjawab. Pertanyaan kedua Mas dari Anonymous. Ini Mas pertanyaannya, Mas insya Allah saya mau develop mobile app. Oke, kira-kira apa reason yang kuat agar menggunakan Xamarin natif? Monggo Mas, jadi jawab Mas. Wah, itu tadi udah saya bilang ya. Balik lagi ke goalsnya kalian sih. Kalian mau menjadi apa? Saya bilang ketika kita pakai sesuatu di awal, belum tentu kita akan pakai itu selamanya. Tapi pastikan apa yang kita gunakan itu sejalan dengan apa yang jadi goal kita. Itu yang saya pakai, konsep itu yang saya pakai dari dulu sih. Jadi karena saya dulunya pengen, kita nggak mungkin pasti kalau developer pengennya, wah saya pengen jadi native developer, nanti ngelamar di Gojek, Tokped, dan segala macam gitu kan. Saya dulu juga sempat punya mimpi seperti itu, makanya saya memilih ini karena jalan saya untuk kalau langsung ambil native itu agak terlalu sulit karena pasar waktu itu sangat heboh dengan hybrid di mana-mana gitu. Jadi jarang company yang, kan kita kalau mulai nggak mungkin langsung atas ya, kita mulai lagi dari bawah. Pasti di company entry level, nggak kecil ya, menengah kayak startup. Startup saya juga masih di kelas menengah gitu. Yang itu pasti di company itu mereka realistis, pengennya yang murah pasti kan. Nah, yang murah itu gimana? Hybrid solusinya. Nah, gimana kita bisa kita tetap bisa dapat peluang di market dengan hybrid, tapi tetap mendapatkan goal saya untuk menjadi native developer. Menurut saya pribadi, Xamarin Native ini adalah salah satu jawabannya, alternatifnya, gitu. Oke. Jadi itu dari jawabannya dari Mas Anonymous ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Mas. Ini ada dari Anonymous lagi, tapi cuma beda nulisnya. Mas izin bertanya, untuk pemula yang mulai belajar mobile development, kira-kira ada course atau link referensi yang menurut Mas oke untuk dipelajari? Course ya? Course-nya mau bayar atau enggak? Kalau bayar, mobile, kita bilang mobile ya. Jadi nggak melulu harus Xamarin atau native. Udemy saya rasa oke kalau mau bayar. Sering banyak diskon soalnya.
dan variasi tutorialnya, course-nya banyak. Tapi kalau mau free, YouTube saya rasa cukup, dan keinginan belajar untuk explore sih. Oke. Kalau Yang paling mau free. penting sih Mas. Yang paling penting, iya Keinginan betul. belajar untuk explore, niat istilahnya ya. Iya, niatnya betul. Oke. Oke, jadi seperti itu ya, tadi ada Udemy untuk yang berbayar, yang paid, untuk yang free nanti bisa belajar di YouTube ya Mas Aditya Iya, ya, untuk yang YouTube udah course. mulai banyak sih. Oke, itu udah mulai banyak, itu it's free. Oke, selanjutnya ada lagi dari Anonymous Mas. Ini pertanyaannya, Mas, berarti ini kita developnya harus pakai sistem operasi Windows ya? Semisal pakai sistem operasi Linux, bisa nggak ya? Karena kan Xamarin ini termasuk open source. Jadi mungkin tanya, Linux bisa nggak sih bisa kok developnya pakai Mas. Linux? Aduh, kalau Linux ya, Linux saya nggak ngikutin sih kalau Linux, kalau nggak salah. Kalau terakhir mungkin bisa ya. Kalau dulu ada Xamarin Studio, itu versi lamanya Visual Studio for Xamarin sekarang. Mungkin itu bisa kalau nggak salah. Oke, jadi kalau Mac jelas bisa sih. Salah ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas. Oke, btw sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, untuk pertanyaan yang tadi, yang course tadi ya, teman-teman nanti akan ada sesi yang kedua, kita akan ada giveaway ya, atau door prize, yaitu course gratis di Udemy. Jadi teman-teman yang ingin dapat course-nya, atau mungkin pengen dapat lah istilahnya, pengen belajar, nanti bisa ikut yang sesi 2, nanti kita akan bagi door prize di sana ya Mas Adi. Kita kan nanti masih ada 2 sesi setelah ini Mas. Oke, selanjutnya langsung ke pertanyaan selanjutnya Mas. Ya, silakan. Oke. Nah, selanjutnya dari Anonymous, izin bertanya, kalau mau deploy ke WatchOS, kira-kira apa yang harus disesuaikan, Mas? Ya, jelas itunya ya, Mas ya. View-nya ya, Mas. Yang pasti UI-nya ya, view-nya sih. Nah, UI, karena logiknya nggak beda jauh. Sama pasti. UI-nya sih yang harus bikin ulang. UI-nya. Makanya dari sebenarnya ketika kita jadi front-end developer, mobile kan termasuk front-end ya. Itu kita akan kemakan waktu di layouting pasti. Layouting tuh setengah mati sih. Lebih gampang ngodingnya daripada layouting kalau saya. Lebih gampang ngodingnya ya. Iya. Oke, itu saja Mas jawabannya, atau mungkin ada kata-kata yang mau kalau mau deploy, kalau konteksnya deploy sebenarnya sama sih, karena pasti pakai store yang sama. Maksudnya nggak ada perbedaan dari cara ngedeploy-nya sih kalau WatchOS. Mungkin development-nya berbedanya itu, bedanya dibikin view-nya aja. Oke. Itu sih. Oke, Mas, ini mungkin terakhir dari kami. Boleh diceritain nggak Mas career path-nya dulu, ketika mulai dari student, dari mahasiswa, dan akhirnya sekarang menjadi itu ya, menjadi sekarang ini ya mobile developer itu. Maksudnya ada tantangannya apa sih Mas? Mereka kan teknologi juga terus berkembang, dan juga bagaimana kita adaptasi dengan hal baru. Kan itu hal yang mungkin hot ya saat ini kan, kita diwajibkan atau diharuskan untuk di rumah aja, kan kita harus adapt juga kan Mas. Jadi mungkin bisa ceritakan pengalaman Mas Adit sendiri, gimana cara adapt dan cara melakukan biar bisa jadi Android developer, atau mungkin something else lah, gak hanya Android developer, tips aja Mas. Oke. Sebenarnya kunci kalau kita mau adaptasi itu adalah kita harus open minded. Kuncinya utamanya itu harus open minded dulu. Kalau kita udah close minded, kita akan nggak akan sulit untuk beradaptasi walaupun pengen. Tapi kalau close minded itu susah. Nah, kalau saya sendiri karir path-nya, saya awalnya tidak dari mobile, nggak dari mobile sebenarnya. Saya main di .NET karena .NET itu waktu itu adalah salah satu mata kuliah di pemrograman lanjut kalau nggak salah itu. Kita pakai .NET itu. Siapa bahasa Mas dosennya Mas? Disclaimer dulu, dosennya siapa dulu? Lupa saya siapa waktu itu. Lupa saya, udah lama banget. Pak Fairul mungkin ya, karena udah legend. Pak Fairul, saya nggak dapat Pak Fairul waktu itu. Ya, saya nggak inget, tapi bukan Pak Fairul. Nah, itu saya jadi .NET itu sebenarnya bahasa pertama saya sebelum saya ke Java, Android, dan ke Swift waktu itu. Saya pertama di .NET, dan itu saya mulai karir sebagai desktop developer di Git solution itu tadi. Lalu kemudian saya dapat kesempatan untuk explore di mobile. Waktu itu saya mulainya juga di mobile Xamarin sebenarnya, tapi terus saya merasa karena waktu itu saya close minded, saya merasa ngapain sih di Xamarin, langsung aja di native gitu. Akhirnya saya move ke native, saya pindahin projectnya ke native. Terus setelah itu ada momen ketika saya kumpul gathering, kebetulan gathering ini tuh bukan
platform base maksudnya bukan gathering Android aja atau gathering ini aja gitu. Gatheringnya tuh tentang konsep development waktu itu. Jadi lebih luas dan orang yang masuk tuh yang datang lebih variatif. Saya agak kesulitan ngobrol dengan banyak orang karena yang saya tahu waktu itu cuma Android doang, Android native doang gitu. Sedangkan waktu itu yang datang ada React Native, ada anak PhoneGap waktu itu ada yang datang. Ionic bukan PhoneGap. Ionic. Terus native ada sih, tapi entah kenapa nggak begitu banyak waktu itu. Kebanyakan web waktu itu yang datang. Nah, jadi saya merasa community saya malah kecil ketika di compare dengan saya merasa danau saya tuh lebih kecil daripada terlalu kecil untuk danau yang lebih besar, yang besar gitu. Oh, saya merasa ada yang salah nih. Karena dunia development itu pasti sangat luas, sangat maju, sangat cepat gitu. Akhirnya saya merubah mindset saya, oke, apa yang salah? Saya ini mau jadi apa sih? Saya balik lagi ke pemikiran saya mau jadi apa sih? Oh, saya pengen kerja di startup besar, saya pengen yang pasti gajinya gede dan segala macam gitu kan. Intinya kan pasti ke situ. Ya udah, terus saya cari tahu untuk mencapai sana saya butuh apa sih? Oh, saya perlu native. Oh, udah bener dong saya berarti. Saya di native. Oke, saya masih jalan di native sehingga akhirnya ada kesempatan saya dapat iOS. Waktu itu saya diminta di Git juga, saya diminta untuk develop iOS karena waktu itu mobile developer cuma saya doang. Wah, setengah mati saya mau belajar Swift waktu itu. Ketika saya udah selalu banyak di Java, saya belajar Swift mati-matian dan saya rasa kok sesusah ini ya, gitu. Ada nggak sih cara yang lebih mudah untuk memulai ini semua gitu? Tapi tetap dengan jalan yang sama, gitu kan? Saya pengen instan, saya pengen cari kalau bisa sambil menyelam minum air, kenapa enggak kan gitu, Mas? Nah, jadi akhirnya saya balik lagi mikir, oh saya dulu pakai Xamarin ya. Saya baca-baca lagi, saya ini lagi, saya cari bad side-nya, saya cari good side-nya. Oh, apakah yang bad ini masih bisa diakomodir atau enggak, atau masih bisa di handler apa enggak? Oh, saya rasa waktu itu masih, karena saya masih di company yang bisa dibilang kecil, dan saya rasa untuk mencapai yang besar itu butuh waktu. Saya punya banyak waktu, saya rasa waktu itu. Akhirnya saya akhirnya dari native saya back ke Xamarin, saya balik ke .NET, dan saya merasa lebih mudah karena saya nggak perlu belajar konsepnya Swift, saya nggak perlu belajar konsepnya Java lagi. Saya udah jadi satu dengan konsep .NET, event handling ya kayak gitu-gitu aja, property, MVVM. Oh, saya tinggal stick dengan itu, tapi saya tetap bisa belajar, oh kalau di iOS tuh bikin layoutnya begini ya. Oh, kalau kita nge-deploy ke App Store tuh step by step-nya begini ya. Nah, ada hal-hal di luar development yang penting, tapi kita sering miss di situ. Nah, akhirnya saya dari titik itu saya akhirnya memutuskan untuk balik ke Xamarin, dan akhirnya saya bawa Xamarin itu kalau misal saya apply dan butuh mobile, saya ke Xamarin. Kecuali memang orang itu di company itu butuh native, ya itu beda lagi cerita. Tapi kalau saya masuk dan diminta bikin mobile development, terserah mau pakai apa, pilihan saya pertama Xamarin. Gitu. Nggak, akhirnya sampai akhirnya ya itu bolak-balik sih. Saya sempat diminta ke React Native kan waktu timnya React Native, terus saya ada namanya Koni ini juga saya yakin nggak ada yang tahu karena Koni ini apa ya, agak sulit dijelaskan. Dia tuh enterprise level. Mereka mengklaim dia itu enterprise level framework. Jadi cuma enterprise aja yang bisa pakai ini. Tapi menurut saya nggak sebagus itu sih. Itu ada Koni sampai hal yang orang-orang nggak tahu juga saya explore waktu itu. Sampai segitunya sih saya mendalami mobile development-nya. Akhirnya saya sekarang lebih gini, saya bilang ke diri saya, kalau saya ngikutin bahasa pemrograman, bahasa development atau teknologi development, saya nggak akan ada habisnya. Akan ada selalu yang baru. Ini aja yang baru sekarang udah ada Flutter lagi. Waduh, pusing lagi tuh. Belajar lagi kalau mau ngikutin kan. Akhirnya saya bilang sama diri saya, oke, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya tahu untuk menjadi seorang mobile developer? Yang pertama adalah konsep mobile-nya itu sendiri, mobile apps-nya itu sendiri. Itu yang penting menurut saya. Gimana life cycle-nya, gimana caranya si code kita menjadi binary yang akhirnya nanti di-render di apps, UI-nya, cara ngerendernya gimana, dan
mekanisme apa yang digunakan kalau di iOS dan di Android, itu saya malah lebih belajar ke situ, dan saya merasa itu lebih mudah ketika saya mau pakai bahasa apa, itu bahasa itu jadi hal yang simple menurut saya gitu. Bahasa itu bisa dipelajari, sintaksis itu bisa dipelajari. Kalau kita nggak bisa sekarang, Stack Overflow masih buka gitu kan. Nah, jadi itu sih, saya mengesampingkan masalah bahasa, masalah teknologi apa yang akan saya pakai, saya berusaha open minded. Itu sih yang akhirnya membawa saya open minded dalam hal itu ya Mas ya. Ya, dan konsisten. Oke. Jadi itu tipsnya dari Mas Aditya ya, tetap open minded intinya dan juga nanti konsisten juga. Berarti dulu kalau misalnya boleh tahu, berarti Mas dulu kan itu ya termasuk bisa dikatakan internship juga ya di Git Solution itu ya? Iya, saya mulai dari internship sampai akhirnya ditarik karyawan. Internship sampai... ya, berarti dapat disimpulkan bahwasanya menurut Mas Adi itu internship is matter ya, penting kah? Oh, penting. Internship itu adalah privilege sebenarnya. Ketika kita bisa dapat internship itu kita dapat privilege, terutama kalau kita dapat internship ketika sebelum lulus ya. Itu berarti ketika kita lulus kita udah punya modal duluan dibanding teman-teman yang lain, dan itu berasa banget sih. Oke, jadi memang penting ya Mas, apalagi lagi dalam kondisi saat ini juga ya yang kita di rumah betul, aja. Betul. Peluang untuk ada internship mungkin agak lebih banyak karena memang ya kelas online-nya kan di rumah gitu Mas. Oke. Terakhir Mas, ada tips nggak buat nih mahasiswa Amikom yang sedang kuliah online sekarang? Dan semester depan juga insya Allah kuliahnya masih online. Jadi ada tips nggak Mas dari Mas Adit? Tips kuliah online ya? Duh, saya udah lama gak kuliah. Oke, ini sih sebenarnya di kuliah online gimana ya? Kita ya balik lagi ke yang tadi saya selalu stick dengan apa yang konsep saya tadi sih. Saya mengesampingkan hal yang nggak terlalu penting dan kembali ke core apa yang mau saya capai gitu. Kalau kuliah, kadang-kadang saya merasa kerja online ini juga nggak efektif. Banyak orang bilang kuliah online juga nggak efektif. Ya betul, tapi apakah itu menjadi penghambat Anda menjadi lebih baik? Jangan sampai kan gitu. Online justru malah membuat saya lebih banyak waktu untuk mengeksplor. Saya lebih banyak di rumah, jadi banyak waktu untuk mengeksplor. Tinggal balik lagi ke niatnya tadi sih. Balik lagi ke niatnya mau kayak gimana. Jadi jangan terlalu mikir, kuliah online males, kuliah ini males. Tapi butuh itu nggak ke depannya? Itu yang perlu ditanyakan. Oke. Oke, Mas, last question sebelum kita tutup. Ini mungkin kayaknya agak sedikit keluar off the topic ya Mas ya. Saya lihat tadi perkenalan profilnya juga, profil di WhatsApp juga itu kayak ada winter gitu Mas. Niat mau studi abroad? Niat mau study abroad atau gimana? Atau ada niatan mau lanjut master degree atau gimana Mas? Iya, niatnya saya dulu mau ambil master degree, tapi akhirnya saya malah keseret di karir jadi belum sempat lagi. Ya insya Allah sekarang masih ada. Ya. Tapi sempat jalan-jalan ya. Maksudnya sempat saya kira tuh kuliah gitu loh Mas. Saya kira kuliah sekarang. Enggak, itu pure itu liburan sih. Saya kira tapi saya masih coba-coba ambil cari beasiswa gitu. Scholarship ya, oke Mas Adit, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Bayu. Buat materi yang dipaparkan, semoga sukses terus ya Mas ya, bisa study abroad nanti kalau misalnya ada kesempatan. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu dosen, dan ini tadi lihat ada yang hadir Bapak Ibu dosen, Bu Wiwi, selamat datang, dan juga dan juga terima kasih ya sudah mau hadir. Jangan lupa teman-teman, nanti ada sesi yang kedua, kita akan membahas mengenai mobile development juga tentang iOS, dan juga nanti akan ada door prize berupa door prize-nya nanti ada course gratis dan juga ada nanti OVO kredit ya, ada OVO dan juga course gratis, itu jumlahnya juga nggak kecil dan banyak juga jumlahnya. Oke, jadi teman-teman tetap stay tune, nanti tetap hadir di sesi 2 jam 1. Jangan lupa, saya mewakili dari teman-teman panitia, mohon maaf apabila tadi terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman mau stay di sini nggak apa-apa, it's okay, atau mau left dulu terus habis nanti join lagi, it's okay, dipersilakan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.